Muhammad itu yaitu Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya itu yang diulang-ulang. Dalam Islam jelas siapa dia. Namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nama Tuhan kami itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya Maha Suci dan Maha Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan reaction sebuah video cuplikan dari Saifuddin Ibrahim, yang mana kebanyakan dari umat Kristen menghujat Allah, termasuk si Saifuddin Ibrahim ini, pendeta murtadin, pendeta gadungan ini, menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyamakan kalau Nabi Muhammad itu adalah Allah, Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah. Itulah hujatan dan pamer kebodohan dari para umat Kristen yang sudah putus asa. Putus asa karena apa? Putus asa karena banyak dari para umat Kristen sendiri yang ternyata setelah mempelajari Bibelnya dan mengenal siapakah Tuhan yang disembah oleh Yesus, yaitu Allah, banyak dari umat Kristen yang kritis dan logis lalu masuk Islam. Lalu berbagai hujatan demi hujatan mereka lancarkan untuk kembali memurtadkan umat Islam. Tetapi pada dasarnya mereka, para penghujat seperti Saifuddin Ibrahim yang menyamakan Nabi Muhammad adalah Allah, itu hanyalah pamer kebodohan belaka. Teman-teman, mari kita simak sebuah lawak-lawak dari Saifuddin Ibrahim berikut ini. Muhammad itu yaitu Allah dikaitkan dengan seorang sufi ataupun orang tasawuf yang melakukan meditasi. Bahkan tidak jarang mereka nggak pernah sholat, itu meditasi melulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya itu yang diulang-ulang dengan membangkitkan rohnya menyatu dengan Allah itu. Wahdatul wujud, menyatu dengan Allah. Hanya kalau Muhammad itu adalah Allah, maka Allah mati, Muhammad mati, Jibril mati, Muhammad mati. Tidak dikenal. Dan hanya orang-orang ini, orang-orang sufi yang mampunya melakukannya. Teman-teman, sampai kapanpun tuduhan dan fitnahan basi seperti apa yang dituduhkan dan difitnahkan oleh Saifuddin Ibrahim itu akan tetap terus diulang-ulang sampai kapanpun. Menuduh dan memfitnah bahwa Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah, itu adalah sebuah pamer kebodohan yang sangat luar biasa. Dan sangat jelas sekali mereka, para misionaris itu memaksakan kehendak tetapi tanpa ilmu. Sangat jelas sekali di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab atau Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Menurut tafsir dari Kemenak, surat Az-Zumar ayat 2 menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan maksud membawa kebenaran dan keadilan. Artinya ayat ini membawa perintah pada seluruh manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat jelas sekali Nabi Muhammad mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, dan umat Islam pun mentaati dan mengamalkan apa yang diperintahkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW tersebut. Umat Islam menyembah Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan, dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan.
sangat jelas di dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi sangat jelas sekali ya bantahan dan jawaban dari para penghujat seperti Saifuddin Ibrahim yang telah memamerkan kebodohan mereka dengan menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad tersebut. Teman-teman, selanjutnya mari kita simak statement dari seorang mu'alaf yang ketika itu menjawab pertanyaan dari Oten yang juga menghujat Allah. Mari kita simak videonya. Ada komentar dari si Manceret Damanik. Mance ya, bukan macet. Saya mau tanya, asal usul Allah SWTmu, masa tiba-tiba ada ditipu si Muhammad, katanya, emoji ketawa dia. Jadi aku menjawab pertanyaan ini kan ditanya, dikomentari, ku tanggapi. Jangan nanti kalian emosi, nangis-nangis, guling-guling, ngamuk-ngamuk ya kan. Aku akan menjelaskannya atau menjawabnya dengan memakai metode pendekatan seperti kepada orang-orang yang terbelakangan. Kenapa? Harus penuh kesabaran dan pelan-pelan, ya kan? Jadi kita yang beragama ini tentunya bertuhan ya. Nah, kita bertuhan harus tahulah apa itu Tuhan, siapa, udah benarkah ini Tuhan kita ini yang kita yakini ini, kan gitu. Jadi ku jawab sesuai dengan keyakinan aku. Tuhan itu sesembahan yang kita sembah, yang kita percayai adalah pemilik segala sesuatu, yang mengendalikan segala sesuatu baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu dia. Dalam Islam jelas siapa dia, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nama Tuhan kami itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya maha suci dan maha tinggi. Gitu dia. Itu namanya ya. Itu dulu. Lalu bagaimana kita umat Islam percaya dan yakin bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah benar-benar Tuhan gitu ya. Ada penjelasannya di dalam Al-Quran, yaitu di Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah satu surah yang membuat kita tidak akan bisa berpaling kemanapun. Karena Tuhan itu Esa, di dalam agama Islam betul-betul Esa. Tempat kita meminta segalanya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak berasal usul coy, ya. Tidak ada yang bisa disamakan dengannya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak disetarakan dengan apapun. Artinya tidak ada satu orang pun yang pernah melihat dengan mata kepalanya. Begitu, itu dia Tuhan. Di luar itu berarti tidak benar itu Tuhan. Itu dia keyakinan kita. Umat Islam menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya Yesus juga menyembah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi sangat jelas sekali ya, Yesus menyembah Allah, umat Islam menyembah Allah. Tetapi ironisnya Saifuddin Ibrahim dan para misionaris yang suka menghujat itu justru menyembah utusan Allah. Dan itulah alasan kenapa kita yakin untuk meninggalkan keyakinan yang lama, gitu, agama yang lama. Karena di keyakinan yang lama itu si Tuhan punya asal usul, dia punya silsilah. Jadi kalau dirimu sudah baca kitabmu lah katakan, karena aku kan dari sana dulunya. Sebelum si Tuhan yang punya asal usul ini datang, sudah banyak para nabi diutus oleh Tuhan. Mau ngapain? Ya menyampaikan nubuat, memberikan peringatan, menyampaikan aturan-aturan. Nah, karena kita manusia biasa ini tidak akan bisa berhubungan dengan Tuhan, tidak akan mengenal Tuhan tanpa para nabi ataupun utusannya, gitu ya kan? Jadi di kesemua nabi-nabi itu ada 4 nabi besar yang diperkenalkan di kitab yang dulu ya. Kau bacalah semua, aku udah selesai dari sana semua ya. Ada 4 nabi besar, ada 12 nabi kecil. Mereka semua mengajarkan hal yang sama dengan Nabi Muhammad, agar menyembah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Suci, Maha Tinggi, yang tidak terlihat oleh mata, yang tidak punya asal usul. Itu dia. Lalu kenapa tiba-tiba
ada Tuhan yang punya asal usul. Itu harusnya dipikirkan, ini tipuan siapa? Karena ternyata Tuhan yang punya asal usul ini tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu Tuhan. Nah, coba telusuri kembali siapa yang menipu sehingga ada Tuhan yang punya asal usul, Tuhan yang bersilsilah. Masa itu? Udah pelan-pelan kali loh, ya kan? Jangan terbelakang kali lah. Nah, tahu gini, datang lagi kau besok, ku jelaskan lagi pelan-pelan. Thank you. Teman-teman, kiranya penjelasan yang sangat gamblang dari saudari kita yang mu'alaf ini cukup mampu untuk menampol dan menampar hujatan dan kebodohan dari Saifuddin Ibrahim ya. Yang mana ketika dikomparasi di dalam Biblenya, pasti umat Kristen akan malu teman-teman ya. Ternyata apa? Tuhan yang mereka sembah selama ini ternyata mempunyai asal usul, ternyata mempunyai silsilah Yesus Kristus. Ada tertulis di dalam Matius 1 nomor 16. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub, Yakub memperanak Yehuda, dan saudara-saudaranya. Yakub memperanak Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ada tertulis di dalam Matius 1 nomor 16. Sebenarnya silsilah Yesus hanya bisa dinisbatkan kepada ibunya, yaitu Maria, karena kelahiran beliau tidak melalui hubungan biologis. Yesus atau Nabi Isa lahir dari kalamullah, maka lebih pantas disebut Isa bin Maryam, bukannya Isa bin Yusuf, karena ia dilahirkan oleh manusia. Maka Yesus adalah 100% manusia dan jelas bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan mustahil mempunyai silsilah. Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Maka kesimpulan yang didapat adalah setiap yang bersilsilah pasti dia bukan Tuhan. Yesus bersilsilah berarti Yesus bukan Tuhan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.